Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ya, karena ini kegiatan di pagi hari ya mungkin Bapak Ibu ini. Namun di tempat yang lain ada kegiatan sore hari juga, dan kegiatan di siang hari juga. Sebelumnya saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Nazrullah Jamaluddin selaku narasumber, kepada yang terhormat Bapak Landok selaku Ketua Panitia Kegiatan kita hari ini, pada yang terhormat jajaran komisioner dan staf Panwas Coblo, dan juga saya ucapkan pada yang terhormat PKPS Kecamatan Coblo yang terdiri dari 340 orang dari kelurahan. Selamat pagi semuanya. Saya Adrian. Di sini sebenarnya saya mewakili teman saya narasumber juga yang berhalangan hadir, yaitu Ibu Rafi, dikarenakan suatu hal dan lainnya. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga yang terpenting kita masih diberikan kesehatan Bapak Ibu ya. Karena kesehatan ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena kita beberapa hari lagi, cuma 2 hari lagi Bapak Ibu ya, akan mengadakan pesta demokrasi yang dimana kita sebagai penyelenggara di sini harus menjalankan tugasnya itu dengan sangat baik ya. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk mengefektifkan waktu di sini kita langsung saja masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya, yaitu pengawasan masa perhitungan suara di TPS Bapak Ibu ya. Jadi dalam hal ini ada tugas, wewenang, kewajiban dari PTPS itu sendiri. Yaitu yang pertama itu tugas pengawas TPS diatur di pasal 114 Undang-Undang Pemilu, yang dimana persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan perhitungan suara, pelaksanaan perhitungan suara, dan juga pergerakan hasil perhitungan suara dari TPS ke PPS. Ada juga wewenangnya. Wewenangnya ini diatur di pasal 115 Undang-Undang Pemilu. Yang pertama, menyampaikan keberatan dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan, dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan perhitungan suara, lalu menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan perhitungan suara, dan juga melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan kewajibannya sendiri itu adalah kewajiban pengawas TPS diatur di pasal 116, yaitu menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan perhitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan Desa, dan juga menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan Desa, serta di sini juga ada larangannya saksi tidak boleh mengenakan atau membawa atribut parpol paslon calon di TPS. Ya, ini sudah tertuang di PKPU 25 nomor 2 tahun 2023, yaitu saksi di TPS ataupun TPS harus memenuhi ketentuan meliputi tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon, pasangan calon, simbol atau gambar partai politik atau mengenakan seragam, dan atau atribut yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilu tertentu. Nah, jadi di sini saksi ini tidak boleh ya memakai atribut-atribut jadi sudah saya sampaikan. Dikarenakan di sini bisa jadi nantinya apabila kita memakai salah satu atribut itu nantinya tidak akan menjadi netral juga Bapak Ibu ya. Dan di sini juga pemilih tidak boleh membawa handphone ataupun kamera ke bilik suara. Nah, ini juga kita harus perhatikan Bapak Ibu, bahwasannya jika terjadi nantinya pemilih membawa handphone ataupun kamera ataupun alat perekam lainnya, kita harus segera ingatkan itu agar bisa disimpan terlebih dahulu selama masa pemungutan suara. Nah, ini ada di pasal 25 ayat 1 PKPU 25 tahun 2023. Sedangkan dari
persiapan perhitungan suara di TPS itu sendiri, yaitu meliputi waktu perhitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Nah, bagaimana jika hal tersebut belum bisa diselesaikan? Nah, ini jika perhitungan suara belum bisa selesai pada hari pemungutan, dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhir hari pemungutan. Itu berarti berakhirnya itu kita tanggal 14 jam 23.59. Apabila adanya pertambahan waktu 12 jam itu berarti 15 Februari hari Kamis jam 12 siang. Lalu papan dipasang C hasil PPWP, C hasil DPR RI, C hasil DPD RI, C hasil DPD Provinsi, C hasil DPRD Kota Kabupaten. Lalu penghitungan dimulai dari yang pertama itu dari Presiden terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi ada urutannya, Bapak Ibu, untuk menghitung suara tersebut, yaitu dari Presiden, lalu DPR, lanjut ke DPD RI, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kota Kabupaten. Lalu kotak suara dibuka, surat suara dikeluarkan, disimpan di meja KPPS, hitung jumlah surat suara yang dicatat. Nah, jadi Bapak Ibu di sini diperlukannya memang harus mencatat. Nah, jadi jangan sampai kita tugasnya ini malahan lupa untuk mencatat hal tersebut. Lalu cocokkan surat suara dengan daftar hadir pemilih tetap, daftar hadir pemilih tambahan, daftar hadir pemilih khusus, mulai untuk suara dicatat, dicek hasil Presiden hingga DPRD. Lalu selama penghitungan suara itu sendiri, hasil perhitungan suara dicatat ke formulir C, hasil Presiden Wapres, hasil DPR, C hasil DPD, C hasil DPRD Provinsi, C hasil DPRD Kabupaten Kota. Lalu setelah itu KPPS mencatat hasil perhitungan suara ke formulir C, hasil Presiden Wapres PPWP, C hasil DPR, C hasil DPD, C hasil DPRD Provinsi, dan juga C hasil DPRD Kabupaten Kota. Nah, di sini juga itu bisa di next slide-nya. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu bahwasannya ada rumus dari akurasi perhitungan suara, yang dimana untuk menjumlahkan pemilih yang memberikan suara itu rumusannya adalah jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak sah. Nah, itu adalah rumusan untuk jumlah pemilih yang memberikan suara. Serta untuk jumlah seluruh suara yang ditempatkan ada di TPS ini, rumusannya adalah jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak sah ditambah surat suara rusak dan juga ditambah surat suara tidak terpakai. Lalu yang poin nomor 3-nya ada rumusan jumlah seluruh surat suara yang sah dan tidak sah, yaitu jumlah seluruh surat suara yang digunakan. Lalu untuk perhitungan jumlah perolehan suara sah seluruh peserta, yaitu rumusannya adalah jumlah surat suara yang sah, dan juga yang terakhir ini ada jumlah seluruh pengguna hak pilih, yaitu rumusannya jumlah seluruh surat suara yang digunakan. Nah, bagaimana dikatakan itu surat suara sah atau tidak? Nah, ini adalah gambaran dari pemilu presiden dan wakil presiden. Yang pertama bisa dikatakan sah itu adalah poin A-nya surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS. Nah, jadi ini tugasnya ketua KPPS ini jangan sampai lupa untuk menandatangani dari surat suara ini. Lalu tanda coblos pada nomor urut, foto nama salah satu pasangan calon, ini juga menjadi keabsahan dari surat suara sah, yaitu yang kita bisa melihat dari gambar yang pertama ya. Di sini ada 3 gambar, yang paling kiri, tengah, dan juga yang paling kanan. Misalkan yang paling kiri ini dicoblos itu kita memilih dengan menggunakan paku, Bapak Ibu ya. Itu tracknya ya. Di luar alat pencoblosannya ini tidak dikatakan sah ya. Jadi Bapak Ibu itu misalkan mencoblos dengan menggunakan rokok gitu
yang naik Bandung sama Depok apa ya. gimana? Dan di sini juga kita bisa melihat bisa mencoblos GLUCK ya. Udah. dan juga dari Salah nulis ya. gabungan Oh, partai politiknya langsung yang ada di bawahnya. Lalu juga bisa kita mencoblosnya juga masih dikatakan sah itu apabila kita mencoblosnya itu ada di garisnya. Apabila dikatakan di luar garisnya itu satu tidak aja, sah, maka sekarang aja. yang masih dari garisnya itu dikatakan sah. Masuk Lalu semua nggak? yang kedua, next. Pegangannya. Nah ini adalah surat suara sah untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Sama dengan poin yang tadi ya. Jadi surat suara harus ditandatangani oleh ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota berada pada kolom yang disediakan. Nah, di sini bisa dilihat contohnya ada dari 5 gambar. Ini sudah dikatakan sah Bapak Ibu ya. Apabila kita Kirim ke yaitu teknologi atau petia partainya tersebut. Apabila kita mencoba tersebut maka suaranya masuk ke ini? suara partai. Oh, belum. Ya, dan kita juga melihat Nanti dari kertasnya. gambar berikutnya Oh, kertasnya. ini adalah mencoblos dengan tepat ya dengan nomor 3 ini. Silakan dengan gambar nomor 3 dengan ada nama calonnya, yaitu adalah masuk ya sah. Lalu masih berada di kolom tersebut namun tidak di luar garis masih sah juga. Lalu di batas garis juga sah, dan ini juga kalau misalkan masuknya pencoblosan di luar nama, nah ini suaranya masuknya ke partai. Nah ini adalah selanjutnya yang tadi sebelumnya. Nah ini adalah surat suara sah yang ketiga yaitu untuk pemilu anggota DPD ya. Sama masih sama aturannya, surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS. Juga yang poin B-nya tanda coblos terdapat pada kolom 1 calon perorangan. Ya, sama seperti yang tadi. Soal dibuka tanda ke tangan. Nah ini next. Setelah penghitungan suara di TPS ini, apa yang harus kita lakukan? Dan jadi ketua KPPS memberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat 4 nomor, alamat TPS dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol. Poin terhadap surat suara yang tidak digunakan, surat suara cadangan, surat suara yang rusak dan atau surat suara yang keliru untuk dicoblos. Lalu setelah perhitungan surat suara selesai, ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir C hasil serta ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Lalu apabila terjadi saksi yang hadir tapi tidak bersedia menandatangani formulir, wajib dicatat dalam kejadian khusus atau keberatan saksi dengan mencantumkan alasannya Bapak Ibu. Jadi saksi juga kadang-kadang ada yang tidak mau untuk menandatangani. Jadi kita harus bertanya alasannya kenapa Bapak Ibu di sini sebagai saksi tapi tidak mau menandatangani. Lalu yang poin ketiganya, formulir hasil pemungutan yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan sirekap dan disampaikan ke KPU. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi kita harus menggunakan sirekap. Terkadang dalam simulasinya kemarin si rekap ini masih terjadi dalam sistem ya, jadi karena masih banyak gangguan dan kita harapkan di sini nantinya waktu pada hari H sirekap juga bisa kita gunakan. Lalu setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir, saksi pengawas TPS, pemantau pemilu atau masyarakat yang hadir pada rapat perhitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir hasil setiap jenis pemilu, daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus dalam bentuk foto atau video. Nah, jadi setelah berakhirnya itu baru kita bisa mendokumentasikan mau itu bentuk foto atau paling video. ada Selama itu proses Saya ada. Saya ada. Nomor yang baru mah nggak ada. Cuma nomornya yang lama. Lalu jika ada keberatan terhadap hasil perhitungan suara dituangkan ke form C kejadian khusus. Tia sama saya. Juga, yaitu setelah formulir C hasil ditandatangani oleh ketua KPPS dibantu dengan anggota KPPS mengisi formulir C hasil salinan untuk setiap jenis pemilu, mengisi keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan perhitungan suara. Jika terjadi kesalahan penulisan pada
formulir hasil salinan, ketua KPPS mengkoreksi dengan cara menimpa kesalahan atau kata tersebut menggunakan alat penghapus. Jika pembetulan dilakukan pada model C, hasil atau mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal pada kesalahan tersebut. Jika pembetulan dilakukan terhadap formulir model C, hasil salinan dan Nomornya yang ini bukan? Yang 6171. kita juga harus menyiapkan salinan Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita membuat catatan tapi tidak membuat salinan. Berikutnya KPPS menggandakan, nah ini formulir salinan pakai alat penggandaan yang disediakan di TPS dan ditandatangani oleh ketua KPPS, anggota KPPS serta saksi Dia aja yang nanyain kirimin ke jika saksi yang hadir tidak bersedia Mama, ke mama gitu ya? formulir, maka ditandatangani oleh saksi yang bersedia menandatangani dan wajib catat dalam catatan tidak khusus. Jadi untuk kejadian tadi apabila ada saksi yang tidak mau memberikan tanda tangan, Om Yadi, ke Om Yadi. Hah? Ke Mama dan Om Yadi. Om Yadi. Lalu KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir salinan kepada setiap saksi, pengawas TPS dan PPK mulai PPS yang hadir pada hari yang sama. Nah, setelah itu dilakukannya perhitungan suara di TPS. KPPS yang pertama ini KPPS mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS. Yang keduanya, KPPS wajib menyampaikan satu rangka formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilu kepada TPS dalam sampul kertas dan segel pada hari dan tanggal pemungutan suara. Penyampaian formulir juga dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap. Yang poin ketiganya itu adalah PPS wajib mengumumkan formulir hasil salinan dari seluruh TPS di wilayah Pejayan dengan cara menempelkan formulir hasil di tempat umum pada kelurahan, ataupun desa atau yang disebut dengan nama lain. Yang berikutnya, apabila PPS dengan sengaja tidak menyampaikan satu rangkap hasil salinan untuk setiap jenis pemilu sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang poin kelimanya, selain formulir hasil salinan pemungutan dan perhitungan suara, KPPS dalam menyampaikan formulir DPT, DPTB dan juga data pemilih khusus dan kejadian khusus dan atau keberatan dalam bentuk dokumen elektronik. Lalu yang terakhir, KPPS dilarang memberikan formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilihan pada siapapun dan atau pihak manapun, tapi ada terkecualinya, ya. Kecualinya kepada saksi, pengawas TPS dan PPK melalui PPS. Nah, lalu masuk kita ke penyerahan kotak suara. Di sini KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan salinan formulir hasil salinan untuk semua jenis pemilihan pada hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS. Yang poin keduanya, penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh saksi dan atau pengawas di TPS. Lalu poin ketiganya, PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS pada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan perhitungan suara selesai. Yang terakhir, poin keempatnya, apabila PPS tidak dapat disampaikan pada hari yang sama, PPS menyampaikan kotak suara ke PPK itu paling lambat 3 hari setelah hari pemungutan suara. Jadi paling lambatnya di sini adalah 3 hari. Lalu untuk penghitungan suara ulang ataupun PSU di sini ya, yang pertama itu bisa dilakukan yang pertama karena kerusuhan yang mengakibatkan perhitungan suara tidak dapat dilanjutkan. Yang kedua, perhitungan suara dilakukan saat tertutup ya. Jadi kita ini dalam perhitungan itu harus terbuka ya, karena sesuai dengan asas pemilu itu kan, luber jurdil itu ya harus terbuka. Lalu yang poin ketiga adalah penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang dapat penerangan cahaya. Nah itu juga penghitungan suara ulangnya bisa dilakukan karena kurangnya atau minimnya dari pencahayaan. Lalu poin keempatnya, penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Poin kelimanya, penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. Nah, jadi di sini kita memberikan tulisannya juga harus jelas, yang harus bisa terbaca. Jangan sampai tulisan itu terbaca
saksi maupun pengawas itu harus bisa menyaksikan dalam proses perhitungan suara. Poin ketujuhnya, perhitungan suara dilakukan di tempat lain atau di luar tempat dan waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir ini adalah ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Nah, ini semua perhitungan suara ini sudah diatur dalam pasal 374 ayat 2 Undang-Undang Pemilu dan pasal 89 ayat 2 PKPU 25 tahun 2023. Lalu di sini bisa dilakukannya pemungutan suara ulang. Yang pertama poinnya adalah pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus menandatangani atau menuliskan nama alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Jadi surat suara ini tidak boleh kita di surat coret ya. Nah, yang ketiga itu adalah petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Poin berikutnya, pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik ataupun surat keterangan dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan memberikan suara di TPS. Yang terakhir adalah pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan surat suara lebih dari satu kali, baik pada satu TPS ataupun pada TPS yang berbeda. Lalu ada kejadian keberatan, sini ya. Saksi, Panwaslu, kelurahan, desa atau pengawas TPS yang hadir di TPS dapat mengajukan keberatan atau prosedur atau selisih penghitungan suara kepada KPPS. Saksi, Panwaslu, kelurahan itu ada di PKPU nomor 25 tahun 2023 yaitu bunyinya saksi, Panwaslu, kelurahan, desa, pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur ataupun selisih perhitungan perolehan surat suara kepada KPPS apabila terjadi hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini keberatan yang ditujukannya itu saksi, Panwaslu, kelurahan, desa, pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diterima KPPS ketika melakukan pembetulan itu ada di pasal 64 ayat 3 masih di PKPU 25 tahun 2023. Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, KPPS meminta pendapat dan atau saran perbaikan dari pengawas TPS yang hadir. KPPS wajib menindaklanjuti serta perbaikan dan pengawasan di TPS yaitu menurut pasal 64 ayat 6 dan 7 PKPU 25 tahun 2023. Serta ada tindakan pidana pemilu dalam pemungutan dan perhitungan suara. Nah, di sini ya kita bisa lihat seorang majikan ataupun atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seseorang pekerja ataupun karyawannya untuk memberikan surat suara di hari pemungutan suara kecuali dengan alasan tersebut itu bisa dikenakan dendanya ya. Kita bisa lihat dendanya di sini adalah dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta yaitu menurut pasal 468 Undang-Undang Pemilu. Jadi di sini dendanya ini adalah kumulatif Bapak Ibu ya, karena ada kata dan berbeda kalau misalkan ada kata atau ya. Misalkan kurungan paling lama 1 tahun atau denda 12 juta. Tapi di sini dendanya itu pidana paling lama 1 tahun dan paling banyak itu 12 juta ini. Lalu masih sama ya dengan denda dan pidananya, setiap anggota KPPS ataupun KPPS luar negeri yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara penggantinya hanya 1 kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak menerima surat suara yang rusak dalam berita acara. Ini juga sama ya untuk hukumannya. Lalu masih ada juga untuk pelanggaran lainnya yaitu setiap orang yang membantu pemilih disabilitas dengan sengaja mempertaruhkan pilihannya kepada orang lain. Ini juga sama, dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Berikutnya, setiap anggota KPPS dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU kabupaten atau kota untuk pemungutan suara ulang di TPS. Nah, ini untuk dendanya juga sama. Lalu ada tindakan pidana pemilu
semacam PPS ataupun kawan luar negeri yang dengan sengaja tidak membuat menandatangani berita acara kegiatan atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan perhitungan surat suara serta sertifikasi hasil perhitungan suara. Ini untuk dendanya masih sama. Dan juga ada setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak dan perhitungan suara dan atau sertifikat hasil dari perhitungan suara juga masih sama untuk hukumannya. Lalu berikutnya adalah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya atau berubahnya berita acara, rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara juga masih sama ya pengendaliannya. Lalu juga itu untuk denda yang lainnya ada nih yang berbeda ya. Di sini menurut pasal 515 dan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwasannya di sini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Nah ini lebih berat hukuman Bapak Ibu ya. Jadi setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Nah ini ya hukuman yang berbeda untuk kegiatan ini yang ini. Lalu menurut pasal 516 Undang-Undang Pemilu di sini juga ada hukuman yang berbeda, dipidana dengan pidana paling lama 18 bulan dan denda paling banyak itu 18 juta. Adalah setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 kali di 1 TPS ataupun TPS LN atau lebih. Nah, lalu untuk pidana yang lainnya ada juga menurut pasal 531 Undang-Undang Pemilu di sini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak itu adalah 24 juta. Yaitu setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara. Nah ini juga ada dengan pasal 532 Undang-Undang Pemilu di sini dipidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta. Yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu menjadi tambah suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang. Nah, ini hukumannya sangat berat sekali Bapak Ibu ya. Oke, berikut adalah paparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu terima, bisa Bapak Ibu mengerti, dan nantinya bisa Bapak Ibu terapkan. Mungkin itu adalah akhir dari saya. Saya kembalikan kembali kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, turut Pak Jasa. Luar biasa, aku sudah narasumber kita